Sampai pada hari ini, detik ini, Indonesia masih terus berjuang untuk melawan korupsi. Ketidakadilan terjadi di mana-mana, hingga banyak masyarakat yang semakin tertindas terjadi karena korupsi. Sebenarnya apa itu korupsi? Nah, korupsi adalah suatu tindakan tidak terpuji, di mana tindakan ini adalah sebuah tindakan penyelewengan keuangan, kewenangan, jabatan yang dilakukan oleh pribadi atau oknum-oknum tertentu atau bahkan kelompok yang mementingkan pribadi mereka sendiri, sehingga hal tersebut dapat membuat pihak lain merasa atau menjadi rugi. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa korupsi merupakan tindakan yang menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain. Korupsi telah membudaya menyebabkan runtuhnya nilai luhur seperti kejujuran, amanah, penghormatan, dan penghargaan terhadap orang lain. Berikut dampak-dampak dari korupsi, yaitu yang pertama, dampak korupsi bagi perekonomian negara, di mana korupsi dalam suatu negara dapat mengakibatkan penurunan produktivitas suatu negara sehingga terjadi lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi serta menurunnya pendapatan negara baik pajak dan non-pajak. Karena menurunnya pendapatan negara, maka menyebabkan rendahnya kualitas barang dan jasa publik sehingga hutang negara semakin meningkat. Yang kedua yaitu dampak korupsi bagi kehidupan sosial dan kemiskinan. Korupsi menyebabkan semakin mahalnya harga dan tarif layanan publik sehingga pengentasan kemiskinan berjalan lambat, terbatasnya akses masyarakat miskin dan meningkatnya angka kriminalitas menyebabkan langkanya solidaritas sosial, maka terjadi demoralisasi atau tidak adanya moral lagi di masyarakat. Dampak korupsi yang ketiga yaitu berdampak pada lingkungan dan kekayaan sumber daya alam. Korupsi berdampak pada tidak meratanya pengelolaan sumber daya alam sehingga terjadi dominasi kalangan elit, menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan serta menurunnya kualitas hidup masyarakat. Yang keempat, dampak korupsi bagi kehidupan politik, demokrasi, dan birokrasi. Jika dalam pemilihan terjadi korupsi, maka akan muncul pemimpin yang korup, sehingga pemimpin yang korup ini akan bekerja sama dengan orang yang memiliki modal atau uang, sehingga menguatnya plutokrasi, di mana plutokrasi itu sendiri yaitu pemerintahan yang dikendalikan oleh pemilik modal, maka akan menyebabkan hilangnya kedaulatan rakyat dan hilangnya kepercayaan terhadap demokrasi, sehingga birokrasi menjadi tidak efisien lagi, maka akan menyebabkan matinya etika sosial dan politik dan runtuhnya otoritas pemerintahan. Yang kelima yaitu berdampak pada penegakan hukum, di mana korupsi memiliki dampak yaitu ada kemungkinan terjadi pelemahan institusi penegak hukum, rusaknya moral dan integritas penegak hukum, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum atau masyarakat main hakim sendiri, dan terhambatnya peran negara seperti alokasi, pemerataan aset, stabilitas, ekonomi, atau politik. Dampak korupsi yang keenam yaitu berdampak bagi etos kerja individu atau masyarakat. Tentunya di dalam masyarakat adanya income equality, yaitu adanya persamaan dalam konteks pendapat, tetapi kalau adanya korupsi akan membuat ini semakin melebar. Ada orang yang mempunyai income bagus, ada orang yang punya income yang tidak memadai, yang mempunyai dampak tertentu, yaitu ada individu tertentu yang mendapat keuntungan dan ada individu tertentu yang mengalami kerugian. Individu tertentu yang mendapat keuntungan dapat menyebabkan penyimpangan-penyimpangan, sehingga individu atau masyarakat ramai-ramai melakukan korupsi yang menyumbang nilai-nilai negatif, sehingga penyelenggara negara menjadi malas bekerja. Jadi dilihat dari dampak yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Untuk itu, teman-teman kita perlu mengetahui sektor-sektor apa saja yang rawan korupsi. Yang pertama yaitu pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa adalah bidang yang paling rawan korupsi karena berurusan dengan jumlah uang yang sangat besar. Pemerintah daerah kadang-kadang tidak memiliki kemampuan untuk merinci kebutuhannya, terutama di bidang teknologi tinggi. Yang kedua, sektor keuangan dan perbankan. Sektor perbankan merupakan sektor atau bidang yang tindak pidana korupsi karena perbankan merupakan lembaga keuangan yang fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Yang ketiga, sektor pajak. Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK menjabarkan beberapa masalah dan penyebab maraknya korupsi di internal otoritas pajak. Berbagai masalah dan penyebab yang dimaksud adalah rendahnya kepatuhan wajib pajak, terutama pada sektor-sektor tertentu, misalnya sektor sumber daya alam. Kemudian,
lemahnya manajemen restitusi pajak, lemahnya penegakan hukum pajak, diskresi otoritas pajak yang luas, kapabilitas sumber daya manusia, etika dan integritas petugas pajak. Yang keempat, sektor bea cukai. Titik rawan terbesar munculnya korupsi di bea cukai berasal dari bagian yang bersifat transaksional. Salah satunya, tempat paling rawan adalah kantor-kantor yang memberikan pelayanan kepada konsumen. Masyarakat bisa melakukan bargain atau tawar-menawar dengan oknum pegawai yang lain. Yang kelima, sektor penggunaan APBN atau APBD. Sektor penggunaan APBN atau APBD merupakan sektor rawan korupsi karena mengelola dan mengatur keuangan negara, termasuk keuangan daerah merupakan instrumen yang digunakan oleh negara untuk melayani publik. Yang keenam, sektor pelayanan umum. Yang paling terjadi dan terlihat itu adalah suap menyuap. Contohnya, beberapa orang yang memberikan uang kepada petugas pelayanan publik. Pemberian uang tersebut merupakan penyuapan yang dilakukan agar urusan administrasi mereka di suatu pelayanan publik dapat diproses lebih cepat. Hal tersebut dilakukan karena birokrasi pelayanan publik di Indonesia masih sangat cenderung rumit. Yang ketujuh, sektor instansi atau lembaga dengan alokasi anggaran besar. Modus yang sering digunakan dalam sektor instansi dengan alokasi anggaran adalah markup, markdown, laporan fiktif, penyalahgunaan, wewenang, dan penggelapan. Markup dilakukan pada pembiayaan atau pengeluaran anggaran dengan menaikkan jumlah pengeluaran yang seharusnya untuk kepentingan pribadi, sehingga negara dirugikan. Sedangkan modus markdown dilakukan pada pengelolaan pendapatan daerah. Misalnya, potensi pendapatan yang ada sebenarnya besar, namun dalam perencanaan tersebut pendapatan dilakukan penurunan nilai potensi yang ada. Pemberantasan korupsi membutuhkan kesamaan pemahaman mengenai tindak pidana korupsi itu sendiri. Dengan adanya persepsi yang sama, maka pemberantasan korupsi dapat dilakukan dengan tepat dan terarah. Oleh karena itu, agar pemberantasan korupsi dapat berjalan lebih efektif, maka strategi pemberantasan korupsi harus dilakukan secara bersamaan. Nah, ada 3 strategi pemberantasan korupsi yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama represif. Strategi represif merupakan upaya penindakan hukum untuk menyeret koruptor ke pengadilan. Dalam sebagian besar, kasus korupsi yang terungkap berkat adanya pengaduan dari masyarakat. Pengaduan masyarakat inilah yang menjadi salah satu sumber informasi penting untuk diteruskan oleh KPK. Dalam strategi ini, ada beberapa tahapan yang dilakukan. Yang pertama, penanganan laporan pengaduan masyarakat, di mana KPK akan melakukan proses verifikasi dan penelaahan terhadap pengaduan masyarakat tentang sebuah kasus korupsi. Yang kedua, penyelidikan. Kegiatan penyelidikan dilakukan oleh KPK dalam rangka untuk menemukan alat bukti yang cukup. Yang ketiga, tahap penyidikan. Tahap ini ditandai dengan telah ditetapkan seseorang menjadi tersangka. Tahap yang keempat, penuntutan. Kegiatan penuntutan dilakukan oleh penuntut umum setelah menerima berkas perkara dari penyidik. Tahap yang kelima adalah pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi. Dalam tahap ini, eksekusi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa. Selanjutnya, strategi yang kedua adalah perbaikan sistem. Banyak sistem yang diterapkan di Indonesia justru memberikan peluang terhadap tindak pidana korupsi. Sistem yang baik bisa meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi. Misalnya, yang pertama, mendorong transparansi penyelenggaraan negara. Seperti yang telah dilakukan KPK, yaitu menerima laporan LHKPN atau laporan harta kekayaan penyelenggara negara dan gratifikasi. Yang kedua, memberikan rekomendasi kepada kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan langkah-langkah perbaikan. Atau juga bisa dilakukan dengan memodernisasi pelayanan publik dengan online dan sistem pengawasan yang terintegrasi agar lebih transparan dan efektif. Strategi pemberantasan korupsi yang ketiga adalah edukasi dan kampanye. Sebagai bagian dari pencegahan, edukasi dan kampanye memiliki peran strategis dalam pemberantasan korupsi. Contohnya melalui video edukasi tentang pengertian korupsi, dampak korupsi, sektor rawan korupsi, dan langkah pemberantasan korupsi yang kelompok kami bagikan kepada publik melalui channel YouTube ini, sehingga dapat membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, lalu dapat mengajak masyarakat untuk terlibat dalam gerakan anti korupsi dan membangun perilaku dan budaya anti korupsi dalam masyarakat di berbagai kalangan, baik dari mahasiswa, orang tua, maupun anak-anak. Katakan tidak pada korupsi. Korupsi hilang, Rakyat senang. Negara tenang.